Kejaksaan ini adalah salah satu institusi yang paling sibuk ya setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Setelah membongkar kasus suap 1 triliun, kini dibongkar lagi kasus korupsi yang cukup mencengangkan. Kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Waduh, kalian udah pada tahu siapa Tom Lembong? Salah satu tim pemenangan Abah Anies sama Caimin. Yaudah, langsung aja kita lihat ulasannya seperti apa. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dulu video kali ini. Let's go guys. Mata banyak orang sekarang sedang tertuju kepada Kejagung. Yoi. Ada orang ini nih, masih ingat gak? Tom Lembong. Dia sudah pakai rompi tahanan Kejagung. Kasus korupsi, saudara. Kita lihat dulu. Ada pesan penting yang ingin saya sampaikan, saudara ya. Kita cek nih. Tur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka. Dan masih bisa senyum-senyum ya. Seolah tidak ada penyesalan gitu. Padahal udah pakai rompi tersangka. Buset. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Saudara Abel Insani di Kejaksaan Agung. Selamat malam, Abel. Abel. Selamat malam. Abel, Tom Lembong ini ditetapkan oleh Kejagung menjadi tersangka. Seperti apa sebetulnya kronologinya dan juga ceritanya hingga akhirnya Kejagung memilih untuk menetapkan menjadi tersangka Tom Lembong? Ya. Baik, selamat malam. Memang tadi baru saja dilakukan konferensi pers dan baru saja 2 tersangka yang tadi disebutkan sebagai tersangka ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Jadi 2 tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau importir gula yang dilakukan pada tahun 2015. Ada 2015 ya ternyata. Ini kasusnya udah lama banget berarti. Tersangka, jadi ada TTL atau Tom Lembong dan juga CS begitu, di mana kita mengetahui bahwa Tom Lembong ini pada tahun 2015 sampai 2017 ini menjadi Menteri Perdagangan, dan pada saat itu Tom Lembong mengizinkan untuk mengimportir gula sebanyak 105 ton, padahal pada saat itu Indonesia tidak membutuhkan gula. Maksud saya tidak membutuhkan impor gula begitu. Nah, dari sini ini sudah menjadi indikasi bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong begitu kalau menurut dari Kejaksaan Agung. Terlebih yang harusnya mengizinkan untuk ada impor gula ini merupakan hanya dari BUMN, tetapi pada saat itu Tom Lembong melalui Menteri Perdagangan begitu ya, atau pada saat menjadi Menteri Perdagangan malah mengizinkan untuk adanya importir gula, sehingga ini juga yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus tuntas importir gula yang ada pada tahun 2015. Nah, dari akibat kejadian korupsi importir gula pada tahun 2015, tadi Kejaksaan Agung sudah menyebutkan bahwa kerugian mengalami negara ini sebanyak 400 miliar rupiah begitu. 400 miliar rupiah, hampir setengah triliun kerugian negara, guys. Wah, ini adalah juga salah satu mungkin jadi salah satu penyalahgunaan wewenang juga ya, sebagaimana dia menjadi menteri waktu itu kan. Yang harusnya tidak perlu import gula karena masih cukup gitu ya kebutuhan untuk dalam negeri. Nah, dari hal ini juga makanya tadi baru saja atau sekitar belum ada 10 menit begitu ya, Tom Lembong dan juga tersangka lainnya ini memasuki mobil tahanan dan langsung dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Nah, untuk saat ini memang kami juga seolah tidak ada penyesalan terkait dengan penjelasan lebih lanjut nanti karena akan ada press conference kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara begitu yang bisa kami laporkan. Abel, terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap Tom Lembong dan 1 tersangka lain tadi, apa alat bukti yang menguatkan Kejagung, Abel?
Abel, masih mendengar suara saya, Abel? Dari Kejaksaan Agung ini sudah melakukan beberapa inspeksi begitu ya. Ada beberapa alat bukti memang yang disampaikan ataupun juga tadi juga sudah ada pemeriksaan atau penggeledahan begitu di beberapa tempat, dan Kejaksaan Agung menemukan ada beberapa bukti yang cukup untuk bisa membuat status dari Tom Lembong sebagai saksi menjadi tersangka. Tapi sebelumnya memang sudah ada 90 saksi yang diperiksa atas kasus impor gula ini. Impor gula dilakukan pada tahun 2015. Nah, ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015, dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula. Tetapi pada saat itu Tom Lembong ini menggunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan untuk bisa mengimpor gula. Nah, penyalahgunaan wewenang ya. Nah, pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Nah, BUMN. Untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan kali. Abel, tahan dulu, kita akan mendengarkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dan kasus ini, saudara, bergulir saat Thomas Lembong ini menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Nggak heran ya, kemarin ini muncul lagi nih guys, viral lagi nih. Pas debat Pilpres kemarin ketika Mas Gibran nyebut nama Pak Tom Lembong sampai 3 kali guys. Masalah nikel kalau nggak salah waktu itu. Karena diketahui kalau menurut Mas Gibran, Pak Lembong ini anti nikel guys. Itu dia. Nggak taunya, waduh. Menurut Kejaksaan Agung, saudara, Thomas Lembong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Lembong ini mengizinkan PT AP melakukan impor. Yang harusnya melindungi produksi dalam negeri, orang udah surplus, dia buka keran impor coba. Ngaco, asli ngaco banget. Pihak Kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, saudara, Kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Gula nasional, guys. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Nah, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu saudara TTR, Thomas Lembong, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan ngakal-ngakalin ya bisa banget. Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Nah, tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Oke, kira-kira ini persoalan politik atau bukan? Ini penting sekali. Dan alhamdulillah ditangkapnya sekarang, setelah proses Pilpres selesai, setelah kemudian Tom Lembong tugasnya untuk membersamai Anies juga kemudian selesai. Bayangkan ketika kemarin musim-musim Pilpres, si Tom Lembongnya ini ditangkap. Apa yang terjadi? Framingannya seperti apa? Wah, luar ini biasa. Politik nih. Bener.
mengutuk rejim nih. Ini ada baiknya Tom Lembong kemudian ditahan sekarang. Artinya ini loh, pesan penting bagi saya bahwa kemarin ketika urusan pilpres yang katanya saling sandra menyandra, itu ya, oh ini disandra oleh ini, oh ini disandra oleh ini, dan segala macamnya. Sekarang dikasih napas dulu guys. Kemudian bisa ngomong seperti sekarang itu. Bersikat. Dan masyarakat awam bisa saja percaya karena ngomongnya adalah elit politik. Tetapi orang itu disandra karena punya kasus, dan kalau ya tidak punya kasus tidak mungkin dong mau disandra. Nah itu kenapa mau disandra ya, karena ada kasus. Kan kasusnya jelas, alat buktinya sudah ditemukan, penyelidikannya juga sudah dilakukan. Alat buktinya udah cukup, ya udah jeblosin langsung penjara. Cuman kayaknya memang kemarin karena pilpres dia ditahan-tahan dulu guys, karena framingnya bener-bener dahsyat banget bakalan itu kalau misalkan Tom Lembong sebelum pilpres udah ditangkap karena dia jadi ketua pemenangan tim Abah Anies gitu kan. Wah dahsyat banget pasti. Huru-hara itu. Poin pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang rezim ini akan mau memanfaatkan kemarin urusan pilpres ya, rezim Pak Jokowi khususnya, karena tuduhannya luar biasa dan sampai sekarang gila-gilaan. Refli Harun itu masih belum puas tuh menyerang belum kelar-kelar Jokowi ya, belum move on. Sampai sekarang Amin Rais dan yang lainnya turun sekarang itu minyaknya ke Pak Gibran, ke Pak Prabowo nya nggak berani mereka. Nggak ada yang berani sama Pak Prabowo. Mau hilang. Bayangkan bila pemerintah kemarin urusan pilpres ini mau memenjarakan Tom Lembong, padahal keras sekali loh suara Tom Lembong kemarin bela Anies menghantam pemerintah, itu keras sekali loh. Bayangkan kalau memang mau ditahan, dia punya kasus, sudah selesai kelar. Kan itu, tapi kan faktanya enggak. Sekarang udah beres pilpres, yang menang sudah tahu, sudah dilantik pula, baru diceduk. Cerdas banget ini, brilian banget sih emang bener. Karena menghindari geopolitiknya tuh kemarin tuh masih gitu guys. Senggol dikit masalahnya ambiar ya. Tom Lembong artinya semuanya natural. Tak ada intervensi apapun. Betul. Ya ini penting. Udah paham sekarang. Udah ngerti siapa Tom Lembong. Korupsi gula. Kacau. Islah pantesan dicopot oleh Pak Jokowi. Iyalah. Orang nggak bener tuh. Orang surplus lu ngimpor. Langsung copot lah, bener. Enggak. Pantesan udah nggak dikerjakan oleh Pak Jokowi. Orang nggak benar ternyata Tom Lembong. Dan karena diberhentikan oleh, tidak dipekerjakan oleh pemerintah, menyerang lewat kemudian mendukung Anies Baswedan. Katanya akan solidkan sampai sekarang Anies. Apa Tom Lembong mendampingi Anies? Tinggal Formula E. Formula E belum. Kita akan tunggu. Dia tadi anggap ini persoalan politik, ini natural aja kesalahan gitu loh. Diprosesnya bukan di momentum politik lagi ya. Itu ya, kesalahan itu kan harus dibersihkan. Kita kan sepakat yang korupsi itu harus disikat habis, dan Pak Prabowo berkomitmen akan itu, dan kita akan dukung sama-sama. Weslah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ganteng sekali ya Tom Lembong pakai rompi itu. Kirain orang bener ngomongnya, sok paling bener kemarin soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia guys, ulasannya. Ya pantas aja memang akhirnya dicopot sama Pak Jokowi, ya gimana gitu ya. Gula kita lagi surplus kok lu buka keran impor gitu. Penyalahgunaan wewenang dengan kekuasaan yang dia punya. Waduh, dan siapa lagi ini benar-benar sangat amat menantikan ya.
Kejagung ini yang satset ini, waduh, siapa lagi habis ini yang bakal pakai rompi lagi? Ya, apakah Formula E? Kita nantikan aja guys. See you guys. Assalamualaikum. Peace.